kerap kali di setiap sejarah menceritakan bahwa bangsa yang besar senantiasa terdapat darah dan air mata dalam pembentukannya. Menjadi penguasa Nusantara dan beberapa wilayah Asia Tenggara bukanlah perkara yang mudah. Raden Wijaya dengan pedang dan tekadnya mampu menyulap sebuah hutan dengan buah maja yang pahit sebagai hasil buminya menjadi sebuah bangsa yang besar dan bertahan hingga ratusan tahun. Pembelotan terhadap Jaya Katuang yang baru saja menaklukkan Singasari kemudian berhasil memukul mundur pasukan Mongol menjadi saksi tahun berdiri Kerajaan Majapahit. Setiap masa memang selalu ada ceritanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun hadirnya Majapahit dengan segala penaklukannya dalam sejarah bangsa membuat para penggagas Indonesia percaya diri mengatakan bahwa Indonesia, Nusantara, bukanlah persatuan yang tercipta sekedar peninggalan Jepang dan Belanda sehingga terkesan menjadikan kita kacung Eropa. Jauh sebelum itu, Nusantara adalah bangsa yang besar, merdeka dan berjaya dengan segala kekayaan alam yang dimilikinya. Seperti halnya Gajah Mada dengan Sumpah Palapa dan seruan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tanttular dalam karya pada kitab Sutasoma. Persatuan dan kesatuan itulah yang kemudian menjadikan kata merdeka dapat tertulis dengan jelas di dalam lembar sejarah Indonesia. Indonesia. Tampaknya kini ceritanya berbeda. Cerita sejarah akan identitas bangsanya sendiri sudah tidak lagi menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Buku sejarah hanyalah sebatas lembar tanpa harga. Tempat bersejarah kian sepi ditinggalkan dan diterlantarkan. Beragam simbolis masa kejayaan pendahulu tidak lebih penting dari peluang bisnis untuk mempertebal uang saku. Kita seolah lupa bahwa tidak akan menjadi negara yang besar jika tidak ada identitas yang jelas dan tegas melekat pada bangsanya. Tidak akan menjadi negara yang besar jika asal-usul keberadaannya dilupakan dan ditinggalkan. Karena pada akhirnya negara kita hanya akan menjadi budak globalisasi, sekedar mengikut, membuntut, dan menganut jati diri bangsa lain. Dan bangsa kita perlahan hilang dan terlupakan karena melebur tanpa perbedaan. Sungguh ironis, seharusnya kejayaan yang telah dituliskan harus kembali ditorehkan. Gajah Mada yang telah dikuburkan harus kembali dilahirkan. Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan slogan harus benar-benar diwujudkan. Dan segala penaklukan dapat kembali lagi dilakukan. Namun, bagaimana bisa? Selalu ada harapan dalam setiap kegelapan. Di sini, di Dusun Jatisumber, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, masih menyisakan sedikit harapan itu. Harapan untuk kita memiliki jati diri dalam berbangsa dan bernegara. Di sini, dulu merupakan wilayah pusat pemerintahan Majapahit. Dan saat ini, nampaknya masih mampu menyajikan nuansa Nusantara yang beridentitas. Dan juga, Trowulan masih mampu melahirkan generasi baru yang sanggup diwarisi beban sejarah di pundaknya. Dulu mungkin dikasih apa ya, dikasih cenderamata mungkin dulu zaman dulu. Bukan, jadi mereka itu kayak bikin story tentang orang-orang yang datang nih. Mereka itu membuatnya itu dalam bentuk patung karena mereka belum ada. Ya cerita kan mereka tidak bisa memvisualkan. Oh iya, jadi buat video nggak bisa. Ya, jadi mereka perumpamaan dirinya ya, sendiri. Lewat ini, lewat seperti ini. Keren deh. Bagus Pamungkas namanya. Salah satu generasi pembaruan yang masih memegang teguh identitas Majapahit pada dirinya. Masih bisa berdiri tegak dengan bangga atas segala budaya pada bangsanya. Mandala Majapahit merupakan tempat dikumpulkannya puing-puing meruntuhan di abad kejayaan Majapahit. Dikais untuk kemudian dirangkai kembali, disusun dan diceritakan agar generasi saat ini paham betul bahwa dulunya kita adalah bangsa yang besar.
atau pipanya Mas? Iya, Dari sumber airnya. Iya, ini sebenarnya ada sumber airnya tuh. Nah, cuma ini di sekitaran situ yang tergeletak. Tetapi yang pipa yang masih berjalannya ada airnya, itu kan aku timbun lagi karena memang itu nominalnya cukup luar biasa kalau aku mau buka. Tetapi takutnya ketika aku buka nanti ada perusahaan. Memunculkan semangat baru dengan identitas yang jelas, bahwa kita bisa kembali menjadi bangsa yang seperti itu, besar dengan penuh kekayaan intelektual dan kekayaan alam yang senantiasa lebih unggul dari bangsa lainnya. Di dusun ini, Bagus tumbuh dan besar bersama warga lainnya. Dia juga mengenyam pendidikan tinggi dengan beasiswa penuh dari Universitas Ciputra. Bagus memiliki tekad untuk dapat menyebarkan rasa bangga yang dimilikinya akan budaya dan sejarah bangsa ini, dengan memperdalam pengetahuan tentang budaya dan mengkorelasikannya dengan pariwisata. Dia lakukan untuk dapat menyampaikan semua ini dengan kemasan menarik khas anak muda. Dia yakin perlahan budaya asli Indonesia dapat kembali berdikari di negerinya sendiri. Peninggalan sejarah Majapahit kan banyak, bentuk logam-logam yang sudah nggak beraturan. Tapi keraknya itu kan kalau di lab kan bisa dibaca. Iya, semangat itu ia peroleh dari bapaknya. Dan sebetulnya itu ya limbah-limbah, dalam artian limbah yang nggak diurus lah istilahnya. Kalau barang kecil-kecil apa kan nggak diurus. Uang kepeng Uang kepeng yang sudah remuk yang kan tadi nggak uang kepeng yang tadi. Kumpulin. bisa dipakai, kecuali yang masih utuh, masih ada harganya masih bisa disimpan. Tapi kalau yang sudah Gampang pecah. itu nggak udah dipakai. Perpaduan lintas generasi bersatu padu dengan semangat yang sama. Itu dalam bahasa Budanya itu Vajrapatni di Google ada Vajrapatni itu jumlahnya 19 dan yang 18 itu ada di Amerika. Ini yang kalau dibawa ke penelitian tuh yang keluar angkanya berapa ratus tahun ya dari kayak gini-gini. Oh, ketahuan dari sana. Iya. Dari karat kan bisa dihitung. Dimilikinya sama mereka gitu. Ya meskipun apa ya, kita bisa istilahnya mengambil untuk balik ke Indonesia. Mengadopsi lah. Tapi mampukah merawat? Harapan itu ada, namun bukan hanya tanggung jawab mereka. Jangan biarkan Bagus dan bapaknya bergerak sendiri. Kita juga bagian dari harapan. Pewarisah Nusantara.